Hai semuanya, perkenalkan nama saya Agralia Margareta Carolina Tapea. Di sini saya akan membahas tentang pidato. Pidato itu apa sih? Pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada orang lain, yaitu audiens, dengan cara lisan. Pidato juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Lalu, di dalam pidato itu memiliki persiapan-persiapan yang khusus, yaitu persiapan dalam pidato. Yang pertama itu harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan pembicara. Lalu, tema yang menarik dan sesuai dengan acara yang diselenggarakan. Lalu, sesuai dengan pengetahuan halayak atau pendengar. Jelas ruang lingkup dan batasannya. Harus sesuai dengan waktu dan situasi. Lalu yang kedua, menentukan judul pidato. Ada relevan, provokatif, dan singkat. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan dari pidato. Tujuan dari pidato itu ada 3. Yang pertama informatif, yang kedua persuasif, yang ketiga rekreatif. Lalu yang selanjutnya menganalisis suasana dan siapa pendengarnya. Jadi ketika kita tampil tuh kita harus tahu dulu bagaimana suasananya dan siapa saja yang akan menjadi pendengar atau audiens kita. Jadi kita harus menganalisis dulu, kita cari tahu dulu siapa audiens yang hadir mendengarkan pidato kita. Lalu yang ketiga, kumpulkan bahan untuk menyusun pidato. Ini tuh kalian bisa cari dari buku, hasil penelitian, majalah, koran, televisi, dan radio, atau juga bisa dari sebuah internet. Selanjutnya, kerangka pidato. Kerangka pidato itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang terakhir yaitu penutup. Selanjutnya ada macam-macam dari metode pidato. Yang pertama yaitu ada metode impromptu. Metode impromptu salah satu metode berpidato yang dilakukan secara spontan serta merta tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Lalu, metode ini seorang pembicara akan langsung berpikir apa yang harus diucapkannya dan seketika itu juga langsung diucapkan. Lalu yang kedua ada metode memoriter. Metode memoriter salah satu metode berpidato yang dilakukan dengan cara pembicara menyampaikan isi naskah pidato yang telah dihafalkan terlebih dahulu. Lalu, naskah dipidatokan dipersiapkan terlebih dahulu kemudian dihafalkan kata demi kata. Lalu yang ketiga yaitu ada metode naskah. Metode naskah sering disebut sebagai pidato manuskrip. Pidato membaca naskah dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Metode ini, keterampilan menulis teks pidato, terutama isi, sangatlah penting untuk dikuasai. Lalu yang selanjutnya yaitu metode ekstemporan. Metode ini pembicara akan berbicara lebih runtut dan sistematis sehingga terjadinya pengulangan bahasa yang disampaikan dapat dihindari. Metode ini dapat menghindari tertinggalnya poin penting karena faktor lupa sehingga tidak sempat disampaikan. Selanjutnya yaitu macam-macam dari pidato. Yang pertama ada pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Lalu yang kedua, pidato pengarahan, pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Lalu yang selanjutnya, pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Lalu ada pidato peresmian, pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Dan selanjutnya ada pidato laporan, yaitu pidato yang isinya adalah melaporkan sesuatu tugas atau kegiatan. Lalu yang terakhir yaitu pidato pertanggungjawaban, pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Sekian dari saya, terima kasih.